kalau sampai MK memutuskan menerima judicial review untuk kemudian mengubah sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup, ya ini pertama MK justru tidak konsisten dengan keputusannya sendiri. Tahun 2008 MK sudah memutuskan keputusan yang mengarahkan sistem pemilu yang tadinya tertutup menjadi terbuka. Dan itu yang dilaksanakan dalam pemilu 2009, 2014, 2019. Pertanyaannya, kalau MK kemudian mengubah menjadi terbuka, menjadi tertutup, bagaimana MK menyikapi tentang sifat daripada keputusan MK yang oleh Undang-Undang Dasar pasal 24C ayat 1 disebutkan sebagai keputusan MK itu sifatnya adalah final dan mengikat. Jadi keputusan yang 28 itu final mengikat. Kalau sekarang akan diubah, apa alasan konstitusionalnya? Apakah sistem terbuka itu melanggar konstitusi? Pasal berapa yang dilanggar? Nggak ada. Justru sistem terbuka itu lebih dekat dengan konstitusi ketimbang sistem tertutup. Buktinya apa? Pasal 22E ayat 2 disebutkan bahwa pemilihan umum itu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPD, presiden, wakil presiden. Memilih anggota. Tidak ada kata-kata memilih partai politik. Nggak ada. Jadi kalau kemudian MK merubah keputusannya sendiri, yang final dan mengikat itu, harusnya ada pasal konstitusional yang benar-benar bisa dinilai bahwa keputusan MK yang dulu itu salah. Sehingga karenanya MK membuat keputusan yang baru. Justru keputusan yang lama itu benar. Keputusan yang baru ini bila benar, saya lagi bila aja, saya berharap tidak benar, akan diubah, maka dia justru bertentangan dengan konstitusi yang harusnya dikawal oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal 22E ayat 2 tadi saya katakan bahwa pemilu itu untuk memilih anggota, bukan memilih partai politik. Jadi kalau MK merubah menjadi memilih partai politik, justru bertentangan konstitusi, pasal 22E. Satu. Nomor 2, nah berikutnya, peserta pemilu itu adalah partai politik. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah, adakah partai politik yang mengajukan judicial review ke MK? Nggak ada. Yang mengajukan itu individu-individu, 6 orang. Seluruh partai politik tidak ada satupun yang mengajukan ke MK tentang perubahan sistem. PDIP ya dia mendukung perubahan sistem, tapi nggak pernah mengajukan ke MK. Dalam persidangan di Komisi 2, PDIP nggak bersuara menolak tuh. 8 partai menyatakan mendukung terbuka, menolak tertutup. PDIP di Komisi 2 di DPR tidak pernah mengatakan menolak terbuka dan mendukung tertutup, nggak pernah. Sehingga ketika kemudian DPR bersama dengan pemerintah sepakat pada Januari yang lalu bahwa pemilu tahun 2024 tetap menggunakan sistem terbuka, di situ PDIP tidak menolak. PDIP setuju, semua partai setuju di Komisi 2, DPR setuju, pemerintah setuju, KPU setuju, Bawaslu setuju, DKPP setuju. Nah ini harusnya menjadi pertimbangan juga bagi MK. Partai politik peserta pemilu semuanya dalam konteks di DPR setuju dengan terbuka. Yang memilih itu siapa? Yang memilih anggota DPR atau presiden bukan MK, bukan partai politik, tapi adalah rakyat. Pertanyaannya adalah, dan itu pasal 1 ayat 2. Rakyat itu maunya apa? SMRC 3 kali melakukan survei. Januari, Februari, dan Mei. 3-tiganya hasilnya sama. Antara 71 sampai 73% rakyat Indonesia lebih menginginkan sistem terbuka. Pak, kalau misalnya kabar ini memang benar begitu keputusan yang seperti ini, apa langkah atau sikap dari PKS? Ya ini menjadi pelik ya, karena pertama MK itu diposisikan dalam posisi keputusan final dan mengikat. Nah kalau final mengikat ya semuanya menjadi terikat gitu kan. Tetapi ada keputusan dia yang final mengikat sebelumnya, yaitu menjadi terbuka. Tahun 2008 tadi itu. Karenanya menurut saya wajarnya DPR yang sudah bersepakat dengan pemerintah
bersepakat dengan KPU, bersepakat dengan DKPP, bersepakat dengan Bawaslu pada Januari 2023 yang lalu di sini, untuk kemudian menegaskan kembali bahwa DPR dan pemerintah sepakat dengan MK dengan keputusan yang lama itu, karena tidak ada hal baru yang bisa mengkoreksi keputusan yang lama, sehingga kemudian 2024 tetap menggunakan sebagaimana diputuskan di DPR, menggunakan sistem terbuka sebagaimana sudah disepakati. Dan waktu sudah amat sangat mepet, ya. Nah, bisa berandai-andai, ya. Misalnya nih, seandainya pun kemudian dipaksakan keputusan MK itu ada, ya mungkin juga bisa mengacu kepada MK dulu pernah buat keputusan tahun 2014 tentang pemilihan umum serentak, pilek dan pilpres serentak. Diputuskan 2014, dilaksanakan 2029. Ini juga bisa begitu. Kalau dipaksakan, sekalipun saya tetap tidak setuju, tapi kalau dipaksakan mudah-mudahan keputusannya adalah pemberlakuannya bukan 2024. Tapi 2029. Karena sekarang juga sudah terlalu mepet, sudah semua proses sudah berjalan dalam konteks terbuka gitu ya. Anggarannya, KPU-nya, pendataannya, partai politiknya semuanya sudah dalam konteks terbuka. Maka MK juga bisa merujuk pada keputusan tahun 2014 yang pemberlakuan keputusannya bukan seketika tapi tahun untuk pemilu yang akan datang. Dulu 2014 untuk 2019, sekarang bisa saja 2023 diputuskan untuk 2029 yang akan datang. Tapi sekali lagi saya tetap lebih berpendapat konstitusi lebih dekat kepada sistem terbuka ketimbang sistem tertutup. Karena kalau tertutup juga itu kita akan diseret kepada setback. Kita akan kembali kepada era pra-reformasi, era Orde Baru. Orde Baru kan kita milih nyoblos gambar partai itu. Masa demokrasi malah dibawa ke sana. Bahwa sistem terbuka sekarang perlu diperbaiki, ya kami punya banyak catatan. Tapi bukan berarti justru kita setback kembali kepada era pra-reformasi, pada era Orde Baru, di mana rakyat tidak punya kuasa, rakyat hanya memilih kucing dalam karung, yang dipilih adalah partai politiknya, dan itu tidak dekat dengan atau tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku sekarang.